Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iis Nur Aisyah dalam pelajaran Kimia Asyik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang reaksi pembakaran. Tujuan pembelajaran materi kita ini termasuk ke dalam tujuan pembelajaran untuk bab hidrokarbon dan minyak bumi, terutama pembakaran bahan bakar minyak, serta penjelasan awal tentang termokimia. Tujuan pertama itu adalah mengidentifikasikan reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna, serta sifat zat hasil pembakarannya. Selain itu, menjelaskan konsep perubahan entalpi pada reaksi dengan tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Kalian pasti sering melakukan reaksi pembakaran ini. Reaksi pembakaran merupakan reaksi yang paling umum kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada saat kalian membakar sampah ataupun pada saat pembakaran sate. Tahukah kalian apa itu reaksi pembakaran? Untuk lebih memahaminya, coba amati dua video. Video pertama ini adalah video yang umum kita lihat setiap hari. Itu adalah proses pembakaran kertas. Pada saat proses pembakaran kertas ini, kita bisa melihat adanya asap dan adanya sisa abu-abu sisa dari hasil pembakaran. Video kedua ini menunjukkan pembakaran bahan bakar butana yang diperangkap di dalam busa sabun. Ternyata bahan bakar pada saat pembakaran itu tidak bisa melukai tangan. Apa yang bisa kalian amati dari kedua video tersebut? Kedua video tersebut merupakan reaksi pembakaran, sehingga dapat kita simpulkan bahwa reaksi pembakaran adalah reaksi kimia bahan bakar dan oksigen yang diperoleh dari udara yang akan menghasilkan panas dan gas sisa hasil pembakaran yang berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Video pertama tadi menunjukkan reaksi pembakaran yang menghasilkan gas atau jelaga serta abu merupakan pembakaran yang tidak sempurna. Dibandingkan dengan video kedua menunjukkan pembakaran yang sempurna. Reaksi pembakaran sempurna terjadi apabila seluruh unsur karbon yang terdapat di dalam bahan bakar bereaksi dengan oksigen dan hanya akan menghasilkan gas CO2. Seluruh unsur H menghasilkan gas H2O dan seluruh unsur S menghasilkan gas SO2. Contohnya dalam senyawa CH4 yang dibakar dengan oksigen, seluruhnya menghasilkan CO2 dan H2O serta karena reaksinya berupa reaksi eksoterm, artinya dia menghasilkan panas. Reaksi pembakaran tidak sempurna terjadi apabila seluruh unsur karbon yang dikandung dalam bahan bakar bereaksi dengan oksigen dan gas yang dihasilkan tidak seluruhnya CO2. Kelebihan dari gas O2 oksigen akan menghasilkan keberadaan CO pada hasil pembakaran, menunjukkan bahwa bahan atau reaksi pembakarannya berlangsung secara tidak lengkap. Contohnya adalah pada reaksi pembakaran propana C3H8 dengan oksigen menghasilkan CO, karbon, CO2 plus H2O. Seluruh reaksi pembakaran berupa reaksi eksoterm yang akan menghasilkan panas. Reaksi pembakaran sempurna terjadi apabila jumlah oksigen dan bahan bakar dalam kondisi atau dalam komposisi perbandingan yang sempurna sehingga bisa menghasilkan CO2 dan H2O secara tepat. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna terjadi apabila komposisi bahan bakar dan oksigen dalam keadaan tidak tepat atau tidak sesuai. Kelebihan oksigen atau kekurangan oksigen akan menghasilkan gas samping seperti karbon monoksida.
Walaupun reaksi pembakaran sempurna bisa dilakukan dan bisa terjadi, tetapi pada kenyataan sehari-hari yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari ini, reaksi pembakaran tidak sempurna yang paling banyak terjadi. Hal ini dikarenakan jumlah oksigen yang ada di udara bisa saja berlebih ataupun kurang pada saat reaksi pembakaran terjadi. Kelebihan atau kekurangan oksigen ini bisa menghasilkan gas karbon monoksida. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa lihat perbedaan pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna berikut ini. Pembakaran sempurna, partikel bahan bakarnya seluruhnya terbakar, sedangkan pada pembakaran tidak sempurna, ada sisa partikel padat dari bahan bakar yang tidak terbakar. Untuk pembakaran sempurna, terdapat cukup volume oksigen dalam reaksi pembakaran. Dalam pembakaran tidak sempurna, volume oksigen tidak cukup untuk melakukan reaksi pembakaran. Kalori yang dihasilkan maksimal pada pembakaran sempurna. Kalori yang dihasilkan pada pembakaran tidak sempurna lebih sedikit. Tetapi, hasil dari produk pembakarannya cenderung tidak terlalu berbahaya pada pembakaran sempurna. Kalian bisa lihat tadi pada saat pembakaran sempurna, pada saat kita coba, walaupun terasa panas tapi tidak akan membakar atau membahayakan kulit. Sedangkan pembakaran tidak sempurna, produk pembakarannya cenderung berbahaya atau beracun. Contohnya karbon monoksida. Karbon monoksida ini bila tercampur dengan darah, itu akan menyebabkan keracunan. Kemudian pada pembakaran hidrokarbon sempurna, produk yang dihasilkan adalah CO2 dan uap air. Sedangkan pada pembakaran hidrokarbon tidak sempurna, salah satu produk yang dihasilkan adalah karbon monoksida. Demikianlah hasil pembahasan kita hari ini. Kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya reaksi pembakaran bahan bakar pada mesin kendaraan ataupun pembakaran sampah. Kebanyakan peristiwa pembakaran tersebut adalah pembakaran tidak sempurna, di mana terdapat jelaga, gas karbon monoksida, atau partikel asap yang dihasilkan. Hal tersebut terjadi karena volume oksigen yang tidak cukup untuk menciptakan reaksi pembakaran. Demikian hasil pembahasan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.